pada aspek-aspek yang sangat penting. Tentu kalau dari kitab rujukan sangat banyak sekali, dan kita ketahui bersama di dalam mentasbihkan bacaan kita, ya dua kitab induk utama yang mesti bahkan seharusnya dihafal bagi para ustaz dan ustazah. Tentu kita mengenal semua, yaitu Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Zanjuri, kemudian Jazariyah. Dua kitab induk utama yang kalau bisa dihafal, tapi setidaknya mengetahui isi ataupun temanya itu juga lebih bagus. Artinya daripada kita hanya mengacu buku-buku tajwid yang ada. Jadi ibaratnya kita tahu dapurnya, ya, tahu bawangnya, tahu cabenya dan sebagainya. Nah itu dua kitab induk itu cukup, dan sudah diajarkan ya di sini. Itu belum. Belum. Saya dan kitab yang disebut dengan matan Jazariyah. Karena dua kitab ini saling melengkapi. Yang mana tidak ada di Tuhfatul Atfal, ada di Jazariyah. Jelas, karena pembahasan Jazariyah ini secara sistematik, ya, bagaimana memperbaiki lisan untuk mengucapkan kefasihan dalam membaca setiap huruf. Jelas, makharijul hurufi wasifati liyalfidu. Ada yang sudah hafal? Jazariyah belum ya? Ya, asal lughati. Ya, jadi isi di antara yang tidak ada di Tuhfatul Atfal adalah pembahasan tentang makharijul huruf dan sifatnya. Ya, untuk melafalkan dengan lughah yang sefasih-fasihnya. Nah, itu isi dari Jazariyah yang tidak ada di Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal mah gambarannya buku tajwid yang biasa kita konsumsi, ya. Itu Tuhfatul Atfal. Ya, artinya hukum-hukum idgham, mad, nun sukun, mim sukun dan sebagainya, itu adalah biasa ada di Tuhfatul Atfal. Insyaallah dua kitab itu cukup. Yang pertama kita apa? Tuhfatul Atfal. Yang kedua Matan Jazariyah. Matan Jazariyah. Nama kitabnya panjang, Al-Muqaddimatu Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani An Ya'lamahu. Nama kitabnya itu aslinya. Cuman orang-orang sekarang inginnya singkat, Matan Jazariyah. Jadi nama bukunya apa? Muqaddimatu liman Fima yajibu ala qari'il Qur'ani An Ya'lamahu. nama. Itu nama asli judulnya. Cuman jadi Matan Jazariyah karena dikarang oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Baik, nah itu sekilas tentang kitab-kitabnya. Ya, semoga nanti pada saatnya kita bisa membedah bersama, ya. Karena ini para guru-guru, masya Allah, hari ini hari guru, ya. Setiap kita adalah guru, ya, alhamdulillah. Insyaallah, ya. Jadi semangat tidak ini kepada akhwat. Insyaallah. Para ustaz dan ustazah, insyaallah, ya, semangat. Ya, bersama-sama kita terapkan. Mungkin di antara kita yang pernah belajar pada guru dan sebagainya, kemudian didapatkan dalam komunikasi kok bacanya beda, gitu, ya. Sebenarnya apa sih faktornya? Yang pertama, perbedaan bacaan yang kadang-kala sering kali terjadi perdebatan walaupun semua beralasan sama dalilnya. Tuhfatul Atfal sama Matan Jazari, ya kan? Tapi kenapa pada prakteknya berbeda? Nah, ini kita harus samakan. Karena dua kitab ini sebagai dalil, ya. Misalkan huruf apa?
huruf hamzah yang paling mudah. Tempat keluarnya di mana? Tenggorokan. Tenggorokan bagian nah, tenggorokan bagian mana? Tapi kita harus sepakati dulu mana pangkal, mana ujung ya. Jangan-jangan antara ujung dan pangkal kita tidak tahu. Ya, artinya hal seperti itu. Dan harapan saya bukan hanya hafalan semata, tetapi memang dirasakan. Tetapi harus dirasakan, karena harus dirasakan. Karena nanti berimbas kepada pemaknaan ataupun ayat-ayat yang kita baca pasti dengan nada yang berbeda. Ya. Dan artinya ketika membaca Al-Quran pasti ada rasa daunnya ketika ada rasanya ketika tempat keluarnya pas. Maka sebenarnya ucapan Nabi Zainul Quran bi aswatikum, ya silah Quran dengan suaramu itu sebenarnya maknanya adalah belajar tajwid yang benar. Karena dengan tajwid yang fasih itu sudah cukup untuk membaguskan suara seseorang. Walaupun tingkatan selanjutnya tentang irama-irama Al-Quran itu para ulama tajwid memperdebatkan ya. Apakah haram ataupun boleh ataupun makruh gitu ya, itu diperdebatkan. Tetapi yang tidak diperdebatkan adalah keindahan suara itu pada kefasihan melafadzkan huruf. Yang kita dengarkan para imam Masjidil Haram biasa saja nadanya, tapi menyentuh gitu ya. Ya kan, biasa saja benar. Tapi karena fasihnya, karena ngepas dengan makhrajnya, sifatnya keluar dengan pas ya, itu menjadi sebuah keindahan. Siap belajar tajwid? Sudah ya. Dan ini para ustaz ya. Jadi ini mah tinggal menyempurnakan saja. Jadi tinggal menyempurnakan yang ada. Pasti sudah ada dasar-dasarnya. Dan tentu kalau dari segi dalil begitu banyak perintah, bahkan dari Al-Quran ada 2 surat. Yang pertama Al-Muzammil ayat 4, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartil. Dihubungkan dengan sholat malam, tambah malam-malam dalam sholat malam itu Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu menjadi dasar bahwa kita diperintahkan untuk tartil. Yang kedua surat Al-Furqan ayat 32, kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Al-Furqan ayat 32. Jadi Al-Quran diturunkan secara bertahap itu untuk meneguhkan Nabi Muhammad SAW langkah-langkahnya. Kemudian kami telah membacakan Al-Quran dengan tartil. Jadi memang sifat awalnya tartil ini adalah merupakan sifat dasar dalam hak yang harus dipenuhi dalam membaca Al-Quran. Kalau dalam hadis jelas yang Iqra, kemudian lagi Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di hari kiamat itu kita diperintahkan untuk baca Quran. Dengan baca Al-Quran itu naik. Kemudian warattil, setelah membaca itu ternyata tartilkanlah bacaan Al-Quran kama kunta turattil fid dunya. Di dalam hadis sebutkan sebagaimana engkau membaca tartil Al-Quran itu di dunia. Jadi secara eksplisit sebenarnya dalam hadis menekankan ya di dunia ini kita hidup ini coba tartilkan Al-Quran. Karena kana kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Jadi kedudukan kita nanti ya dalam tangga-tangga pahala tadi
ketika paling banyak baca Al-Qur'annya tentu kedudukannya paling tinggi. Ya. Itu diantara dua ayat dan satu hadis tentang tartil, dan semoga menguatkan dalam kita mengajar Al-Quran sehingga standarnya lebih tinggi gitu ya. Yang biasa ini mah masih betul gitu ya. Tapi salah gitu ya, sedikit. Nah, termasuk kebijaksanaan ini juga penting juga ya. Dalam artian ini lulus atau enggak. Ini tentu perlu dipelajari segi awal, jangan sampai salah. Walaupun dalam kitab Jazari sendiri jelas tidak bisa kita sampai berlebihan, tidak bisa sampai berlebihan dalam tajwid. Itu tidak diperkenankan juga. Bila takallufi sama bila ta'assufi. Tidak takalluf dan tidak ta'assuf. Jadi tidak memaksakan bismillah gitu kan. Tidak memaksakan. Tidak bila takalluf, bila ta'assuf. Nah itu ya. Walaupun setiap guru nanti beda-beda ya. Ada yang syadid, ada yang dia tegas. Tapi kebanyakan memang untuk bisa mencapai standar yang tinggi tegas. Tapi kita pilih tengah-tengah dengan dalil yang tadi. Bila takalluf dan bila ta'assuf. Nanti temukan dalam kitab Jazarinya. Bila takalluf, bila ta'assuf. Nah baik, itu ya sedikit pembukaan tentang bagaimana tartil dan kitab-kitab tajwid sehingga menguatkan kita semuanya untuk masing-masing dari kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita sama-sama, dan juga sebagai modal untuk mengajarkan kepada santri ya. Dengan dasar dua kitab tadi. Kemudian yang kedua, dengan dasar ya saya berpikir apa sih yang harus kita latih kepada santri. Tentu ketika kita belajar tajwid dari mulai awal matan-matannya itu memang benar-benar agak lama gitu ya. Karena satu persatu contoh-contohnya. Ya, saya berpikir tema utama apa saja yang diajarkan kepada santri gitu ya. Atau maknanya seperti ini, dari sekian bahan-bahan itu kita menyuguhkan kepada santri materi apa saja gitu ya. Sehingga ramuan dari materi ini bisa sampai kepada santri untuk latihan demi latihan sehingga bisa dulu, baru kemudian masuk kepada kitab induk utama yaitu Tuhfatul Atfal dan Jazariyah. Baik gitu ya, bisa dipahami ya, karena memang muqaddimah ya. Jadi Imam Jazari juga menuliskan itu kitab muqaddimah. Namanya kitab apa? Kita bukan Ibnu Khaldun saja muqaddimah ya. Tapi Jazari menulis kitab namanya muqaddimah, pengantar. Baik, mari kita praktek ya. Secara praktek sebenarnya yang dibutuhkan dalam membaca Al-Quran dari sekian banyak ilmu tajwid, dari mulai makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian hukum nun sukun, hukum mim sukun, mad, kemudian hukum-hukum yang lainnya, ya saya simpulkan di dalam praktek membaca Al-Quran 3 saja yang harus diketahui, bahkan dipraktekkan. Ada 3. Yang pertama huruf. Yang pertama apa? Yang kedua mad. Yang kedua apa? Yang ketiga gunnah. Yang ketiga apa?
Jadi dari sekian materi tajwid yang ada, saya simpulkan pelajaran tajwid itu 3. Huruf, mad, gunnah. Kenapa dipilih 3 ini? Karena bahkan nanti setiap ayatnya mengandung 3 unsur itu. Mengandung 3 unsur yang tadi, huruf, mad, gunnah. Qul a'udzu birabbin nas. Berapa hurufnya? Dihitung. Iya, 14. 14 huruf. Berarti dalam satu ayat itu 14 huruf harus diperbaiki. Berapa matnya? 2 betul? 2. Berapa gunnahnya? 14, 2, 1. Dari contoh ini ada kesimpulan. Tentu kesimpulan utama, huruf pasti 100% harus kita baca dengan baik dalam contoh ini. Mad menempati posisi kedua. Gunnah paling sedikit, bahkan kadang tidak ada. Bisa dipahami? Ya, porsi supaya jelas. Oh, ternyata porsi 100% ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Buktinya sampai saat ini membaca huruf apapun kita masih ada yang salah. Sudah bertahun-tahun huruf ain masih seperti hamzah. Ya. Huruf apa lagi? Huruf qad, ya. Shad dan seterusnya masih tertukar. Berarti memang porsi utama huruf. Porsi yang kedua setelah huruf panjang pendeknya. Kan banyak ibu majelis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang salah? Madnya panjang. Dan itu terus seakan tidak salah. Seakan tidak salah. Dan selalu ya. Baru posisi yang terakhir gunnah. Nah, pelajaran tajwid yang biasa diajarkan kita setelah kebalik. Gunnah dulu, maksudnya hukum nun dulu, tanwin, gitu kan? Kemudian hukum mim dulu, kemudian itu yang terakhir yang agak panjang, yang bahkan yang paling intinya bahkan tidak tersentuh, yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, itu. Kalau semangat saya seperti itu, bahkan kita harus mengembalikan kurikulum tajwid itu seperti kurikulumnya Imam Ghazali. Kurikulum Imam Ghazali, cuman dimudahkan. Tentu ketika belajar huruf ba ada di mana, huruf ta ada di mana, itu kan agak sulit ya. Nah, ini mungkin silakan tim musyawarah dulu aja, silakan ya, bikin yang lebih mudah. Tapi dari sekian ya riset-riset kecil-kecilan yang saya simpulkan adalah mengajarkan huruf itu lebih utama dan menjadi agenda 100% karena setiap ayat itu 100% huruf. Baru kemudian mad, baru kemudian gunnah. Al-Fatihah saja tidak ada gunnah. Berapa huruf Al-Fatihah? Dihitung sendiri. Yang jelas kita bisa jawab 100%. Berapa huruf? 100%. Baru kita bisa jawab yang lain. Berapa mad? 20, ada 20 mad. Berapa gunnah? Gunnah tidak ada dalam Al-Fatihah. Bayangkan sepanjang itu tidak ada. Ya, bahkan Imam Nawawi menuliskan dalam tafsirnya, Imam Nawawi Al-Bantani, tafsir Marah Labid, itu biasanya setiap huruf itu setiap ayat setiap surat itu menuliskan berapa huruf, Masya Allah. Beliau menuliskan sekitar ada 134 huruf dalam Al-Fatihah. Di 134 huruf 20 mad, 0 gunnah. Itu yang kita praktekkan, gitu ya. Jadi nanti PR untuk guru-guru silakan hitung huruf Al-Quran seperti apa. Tapi sangat mudah baca tafsirnya Imam An-Nawawi Al-Bantani, Marah Labid atau
nama lainnya Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir Imam Syekh Nawawi Al-Ghazali. Itu jelas dituliskan. Sehingga yang menarik ya, ketika membaca surat apapun, misalkan Ali Imran berapa huruf, dihitung lagi berapa matnya. Ya, santri-santri silakan dihitung berapa matnya, karena itu yang kita pelajari. Baru nanti masuk kepada huruf. Dan huruf itu saja cuma 28 atau 29 huruf. Ya kan? Cuman menariknya huruf sudah bisa dibaca dengan baik. Huruf pertama saja. Tapi huruf berikutnya huruf yang sama tapi ternyata tidak bisa. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya sudah betul pada na'budu, tapi ketika nasta'in jadi nasta'in, na'budu, nasta'in, na'budu, nasta'in. Jadi memang perlu latihan. Baik, kesimpulannya huruf kemudian menepati 100% dan bisa dilihat dalam kitab Al-Munir totalnya berapa huruf dalam Al-Quran. Kemudian mad, posisi yang kedua, posisi yang ketiga gunah. Di antara gunah itu ada hukum-hukum nun sukun. Di antara gunah itu ada hukum mim sukun, karena hukum nun sukun ada idgham bi gunah, itu gunah jelas bi gunah. Kemudian ikhlas itu masih termasuk hukum gunah cara membacanya. Kemudian ikhfa pun juga termasuk hukum gunah, ada hukum gunah cara membacanya. Kemudian dari segi mim sukun ada idgham mimi, itu pasti dengan gunah. Kemudian satu lagi ikhfa, wasyafawi itu masuk ke dalam gunah. Dan itu porsinya sedikit dibanding mad, dibanding juga dengan huruf. Maka dengan statistik ini, data-data ini, ya sebenarnya menjadi prioritas adalah latihan huruf, ya latihan huruf. Karena dalam huruf pun juga bisa berefek kepada hukum-hukum yang ada. Karena tadi itu jelas sebenarnya cuma dua saja yang harus dipelajari, mengetahui hak huruf dan mustahaknya. Nah, gitu kan. Hak huruf dan mustahak. Ibaratnya mengetahui zat huruf itu, kemudian mengetahui efeknya. Gitu ya. Kira-kira mustahak itu efek dari huruf itu, ada efek idgham, ada efek ikhfa. Itu sedikit pengantar ya, pengantar. Semoga menjadi kesimpulan. Itu satu materi saja teman-teman. Mungkin nanti dilanjut pertemuan lainnya, karena kalau kita satu-satu mah mungkin sampai sore kayaknya. Hanya pengantar saja. Mungkin ada pertanyaan? Tanya mungkin. Mungkin satu atau gimana yang diharapkan? Ustaz, di surat Al-Fatihah saja mungkin sekilas, karena kan sering dibaca tuh sama kita setiap sholat. Di huruf-huruf apa saja yang biasanya banyak yang kurang pas. Baik, sekilas itu. Sudah dibantukan karena perlu waktu Al-Fatihah saja. Insya Allah. Ya, jadi ini mas sebagai pengantar saja. Sebagai pengantar saja, insya Allah juga depan bisa mulai dengan cukup ya. Mungkin ada pertanyaan tentang terkait dengan pengantar dulu. Ya, silakan. Selain dari mengajar anak-anak, saya juga mengajar orang tua. Nah, kalau bagi orang-orang yang kita sepuh-sepuh itu ketika disuruhkan yang pertama kali adalah belajar bahasa Inggris itu malah jadi banyaknya mundur duluan. Itu nggak apa-apa Ustaz, kalau misalnya saya dulu kan mat atau gunah dulu biar asik gitu. Nah baru kemudian huruf terakhir gitu Ustaz. Itu menyalahi atau Baik, ya pertanyaan bagus sekali. Artinya coba nanti ketika membaca dua kitab induk atau utama dalam tajwid Tuhfatul Atfal dengan Jazariyah, coba lihat bedanya apa. Dari segi
segi kurikulumnya mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan itu pasti berbeda. Dan itu hikmahnya memang kalau Jazariyah sangat ideal ya, sangat ideal, sangat ketat gitu ya. Artinya digunakan kepada usia yang memang seharusnya mempelajari itu. Yang jelas bima yajibu ala qari'il Quran an ya'lam. Seharusnya bahkan diwajibkan ala qari'il Quran an ya'lam untuk mengetahuinya. Artinya idealnya seperti itu. Dan untuk anak-anak idealnya memang diarahkan ke sana. Untuk remaja yang mana juga ideal. Tapi bagi yang sepuh ya tentunya kondisi yang tidak ideal ya. Kondisi yang tidak ideal yang mana bisa menyesuaikan. Maka Tuhfatul Atfal itu sangat mudah kurikulumnya ya, coba perhatikan, bedakan antara Tuhfah dengan Jazariyah. Nah sehingga pertanyaan tadi bisa disimpulkan boleh ya, karena dari metode yang ada baik itu mau huruf dulu itu merupakan istihad saja, mana yang dipilih disesuaikan dengan peserta didiknya ya, sehingga kalaulah Jazariyah itu ideal maka sangat bagus juga kita berpikir bahwa yang ideal ini bagaimana ya caranya supaya bisa tersampaikan, atau kata yang tadi menarik ya, menarik itu bahkan lebih bagus. Ideal tapi menarik itu lebih bagus. Mungkin lahir buku di teman-teman musyawarah ini ya, MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran tadi. Kalau silakan bertanya lagi.